Tes. Oh ini mental. Tes. Aku masih tes. Dengeran teman-teman? Dengeran ya. Saya mulai screen recorder. Share screen ya teman-teman, karena kita akan langsung praktek aja. Jadi saya share screen. Untuk teman-teman yang ngerasa materinya penting, nanti ketinggalan, bisa di screenshot untuk tahap-tahap pentingnya ya. Nah, pertama di sini persiapan untuk membuat akun, teman-teman harus menyediakan email dulu. Jadi kita nanti untuk daftar membuat akun TikToknya tidak menggunakan akun-akun Facebook, akun Twitter, Line, atau nomor handphone ya, tapi menggunakan email. Kenapa harus email? Karena email itu jangka waktunya panjang. Meskipun teman-teman ganti HP, selama itu Gmail, biasanya itu akan digunakan terus. Kalau misalkan di iPhone itu iCloud ya, itu benar, itu akan digunakan terus. Kecuali kalau Yahoo, biasanya Yahoo menggunakan Yahoo itu susah, harus verifikasi terus ketika ada, kan rata-rata pada menggunakan Gmail ya untuk setiap akun itu menggunakan Google. Nah, biasanya kalau Yahoo verifikasi itu nggak masuk ke Yahoo teman-teman. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk membuat akun. Jadi ini dari mulai dasar ya teman-teman. Teman-teman masuk ke aplikasi Gmail. Masuk ke aplikasi Gmail. Di sini pun untuk akun Gmail-nya itu harus akun bisnis, bukan akun pribadi atau akun personal ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kan masuk di email yang lama. Nah, cara membuat Gmail baru seperti apa? Teman-teman di sini ada profil yang saya garis panah, itu diklik aja. Terus scroll ke paling bawah, ada tulisan tambahkan akun lainnya. Nih, yang saya lingkarin ya. Yang saya lingkarin, tambahkan akun lainnya. Itu diklik, pilih Google. Nah, untuk teman-teman yang muncul minta kode, itu biasanya kodenya itu sama PIN-nya dengan PIN handphone. Kalau misalkan muncul dimintai kode PIN. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih buat akun. Ada dua pilihan, pengguna pribadi atau bisnis. Pilih yang bisnis. Terus nama. Kenapa harus bisnis? Ketika kita membuat akun TikTok menggunakan email bisnis, namanya langsung terdeteksi. Beda lagi ketika daftar menggunakan email pribadi, itu namanya tidak terdeteksi. Nah, itu bisa nggak ada jaminan sih ya, tapi bisa mengakibatkan itu akun dianggap akun robot kayak gitu teman-teman. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, saya sarankan menggunakan email bisnis. Untuk nama email sesuaikan dengan topik yang akan teman-teman bahas. Misalkan topik yang akan teman-teman bahas tentang edukasi. Nah, tulis edukasinya tentang apa? Misalkan buku anak-anak, atau misalkan tentang skincare atau kecantikan. Nah, itu bisa disesuaikan juga namanya. Karena ini untuk akun affiliate, untuk akun bisnis, jadi teman-teman tidak perlu menggunakan nama pribadi, karena yang akan kita branding adalah nama tokonya, bukan nama pribadi kita ya, bukan kitanya yang apa di branding.
Jadi namanya contoh di sini kita buat akun tentang home living ya, untuk kategorinya home living. Misalkan nama emailnya gini ya, aneka dekor murah gitu ya. Nah, sebelum teman-teman memutuskan membuat email dan membuat akun, harus tahu dulu topik yang akan teman-teman bahas di akun tersebut itu apa. Nah, topik yang akan teman-teman bahas ini juga penting ya, harus sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Jangan melenceng dari apa yang teman-teman suka. Karena niche itu harus sesuai dengan yang teman-teman suka dan mampu. Contohnya, yang relate juga dengan keseharian kita. Contohnya teman-teman ambil kategori fashion, tapi sehari-hari teman-teman cuma dasteran aja, nggak suka ganti-ganti baju, nggak bisa mix and match baju, nah percuma juga, nanti akan bingung. Pembuatan kontennya nanti akan bingung. Jadi kalau teman-teman sukanya masak, silakan membuat konten tentang home and living ya. Jadi bisa tentang perabotan rumah, perabotan dapur, dekorasi, dan lain-lain. Kalau misalkan teman-teman sukanya make up juga silakan ambil tentang perawatan dan kecantikan kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kesukaan teman-teman dan yang relate juga dengan teman-teman. Jangan sampai teman-teman membuat konten atau membuat topik atau ambil niche tentang kecantikan, tentang tutorial-tutorial, tapi teman-teman kesehariannya kerjanya di lapangan. Jadi nanti nggak bakalan bikin konten-konten karena bingung kapan jadwal untuk membuat kontennya gitu. Sedangkan untuk pelaku affiliate itu atau konten kreator itu nggak bisa bolong-bolong kontennya ya, apalagi untuk pemula. Nah, setelah teman-teman memutuskan atau sudah menentukan topik apa yang akan teman-teman angkat di akun teman-teman, silakan tinggal isi aja untuk pembuatan emailnya. Untuk data tanggal lahir ini jangan asal-asalan, karena nanti ada syarat untuk bisa berjualan di TikTok itu minimal usia 18 tahun. Nah, emailnya langsung jadi ini ada pilihan aneka dekor murah atau murah aneka dekor. Kita pilih yang pertama, tinggal klik selanjutnya. Terus ini kata sandinya. Kata sandi, saran saya gunakan kata sandi yang sama dengan sesuai dengan semua sosial media teman-teman atau dengan email-email teman-teman. Biar nggak bingung, biar nggak lupa, banyak sandi, banyak email ya. Untuk pertanyaan, saya tampung dulu, nanti akan ada waktunya sesi tanya jawab ya. Nah, setelah kayak gini, kita klik saya setuju. Tunggu ya teman-teman, ini masih loading. Sambil nunggu, silakan teman-teman ikutan praktek ya.
Nah, biasanya kalau udah balik seperti ini akunnya sudah aktif atau sudah bisa digunakan. Kita cek. Nah, ini yang paling bawah ya. Ini adalah akun yang barusan kita buat. Nih, ini adalah akun yang barusan kita buat. Yang pertama sudah selesai tahapan pembuatan email. Nah, yang kedua sekarang masuk ke aplikasi TikToknya. TikToknya yang ini ya, jangan yang light, yang biasa. Nih, yang ini ya, teman-teman, yang biasa. Kita masuk ke aplikasi TikToknya. Sebentar, saya keluar dulu ke salah satu akun. Nah, untuk cara menambah akun barunya, kan teman-teman tadi sebelumnya sudah punya akun masing-masing ya. Nah, cara menambahkan akun, kalau tampilannya seperti ini, teman-teman klik garis 3 pojok kanan atas, atau bisa juga pilih nama yang ini, yang di atas ini, itu diklik. Nanti kalau nama yang di atas itu diklik, munculnya akan seperti ini. Teman-teman tinggal klik tambah akun atau lewat cara yang klik garis 3 pojok kanan atas, pilih pengaturan dan privasi, scroll ke bawah, pilih beralih akun, pilih tambah akun. Nah, di sini kan ada tampilannya, gunakan nomor telepon atau email, lanjutkan dengan Facebook, lanjutkan dengan Line, lanjutkan dengan Google, lanjutkan dengan KakaoTalk. Nah, akun yang paling aman adalah menggunakan dengan Google. Kenapa? Kalau nomor telepon itu khawatirnya sekarang itu sering banget teman-teman gonta-ganti nomor ya. Kadang ada yang nomornya itu cuma buat paket data aja. Nah, itu nanti akan bermasalah teman-teman kalau kita menggunakan nomor yang tidak berjangka panjang ya. Jadi saran saya silakan lanjutkan dengan Google. Setelah itu kita cari email yang tadi kita buat. Nah, ini sudah ketemu yang paling bawah. Setelah itu kita atur juga ini minimal 18 tahun ya usianya. Jadi jangan asal-asalan untuk ngisinya ini. Kayak gitu, terus klik berikutnya. Kita pilih setuju semua, kita klik berikutnya. Kita tunggu, tuh kan, ini langsung muncul aneka dekor murah kalau emailnya sesuai dengan nama atau niche kita ya. Nah, kalau mau teman-teman lewati pojok kiri atas boleh. Kalau mau langsung gunakan nama ini juga tinggal konfirmasi. Gitu. Nah, ini tampilannya, nickname sama namanya sudah sama semua. Aneka dekor murah. Ini aneka dekor murah. Sekarang tinggal kita edit profilnya. Edit profilnya sebagus mungkin, semenarik mungkin, mulai dari foto profil. Foto profilnya usahakan menggunakan foto yang sesuai dengan konten kita. Ntar kita cari dulu ya. Ini saya kasih contoh aja ya teman-teman. Apa tadi dekor ya? Dekor. Santai nih.
Nggak ada ya teman-teman. Ini kita coba contoh ini aja ya. Ini gitu ya. Kita simpan dan posting. Nah, untuk namanya kan tadi sudah ya, kita nggak perlu ganti lagi. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan biodata. Nah, biodata ini jelaskan secara detail dan jelas, tapi singkat tentang akun teman-teman. Jadi, apa yang teman-teman sajikan? Jadi, bisa contohnya pusat perlengkapan dekor rumah estetik. Contoh ya. Nggak boleh nulis nomor telepon di dalam biodata, nggak boleh ya. Nanti kalau followersnya minimal 1.000, nanti akan ada fasilitas ini apa, web link website, link apa, situs 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 web. Jadi teman-teman bisa mencantumkan link nomor di biodatanya. Nah, nama sudah, biodata sudah, profil juga sudah. Nah, ketika teman-teman membuat konten, ini orang-orang akan lebih percaya dengan apa namanya, akun teman-teman. Karena biasanya teman-teman pernah nggak ada satu konten lewat di beranda, misalkan tentang makanan, terus teman-teman tertarik. Nah, teman-teman klik profilnya, ternyata di dalam akun tersebut konten makanannya itu kebetulan aja itu yang FYP. Ternyata yang lain kontennya bukan makanan, tapi misalkan keseharian anak-anak lagi bermain, atau misalkan lagi jalan-jalan, atau lagi macet tiba-tiba di video. Pokoknya yang lain-lain gitu, yang apa, asal-asal dimasukin. Nah, itu orang yang tadinya awalnya tertarik kayak kena prank gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada satu konten yang FYP ke kita tentang makanan, terus ketika kita buka profilnya, ternyata dia konsisten kontennya makanan. Itu tanpa orang kita suruh untuk FLKS, follow, like, comment, share konten kita, mereka akan melakukannya dengan sendiri tanpa kita sadar. Nah, itulah pentingnya kenapa akun kita harus terlihat sebagai akun profesional meskipun kita masih affiliate pemula, tuh ya. Jadi yang pertama tadi membuat email yang benar, yang kedua eh, membuat membuat akun, yang ketiga setting akun, nah yang keempat gimana caranya memunculkan keranjang eh, 0 followers. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat ini aja. Nah, ini kan masih, oh bukan yang ini, yang ini. Nah, ini kan followersnya masih 350, tapi sudah muncul keranjangnya. Keranjang itu yang ini ya. Keranjang itu yang ini. Ini keranjangnya ya. Kok bisa? Padahal syarat untuk memunculkan keranjang itu ada 4. Yang pertama, followersnya minimal 1.500. Yang kedua, usia minimal 18 tahun. Ketiga, memiliki konten kurang lebih 28 hari. Jadi dalam 28 hari itu teman-teman aktif konten. Yang keempat, akunnya tidak bermasalah ya, atau tidak sering kena pelanggaran, akunnya sehat. Nah, itu syaratnya. Nah, ini saya followersnya baru 350, kontennya juga sudah banyak yang FYP. Kok bisa? Nah, sekarang saya akan kupas caranya. Sebentar. Bentar ya, teman-teman, saya cek dulu.
Caranya untuk bisa memunculkan keranjang, teman-teman harus menggunakan aplikasi pembantu kedua, yaitu aplikasi TikTok X Tokopedia ya. Jadi teman-teman bisa download aplikasi ini di ini di apa di Play Store atau Apple Store. Nah, saya keluar dulu. Oke, kita sudah keluar. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini misalkan aplikasinya sudah teman-teman download. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman tinggal masuk daftar dengan akun TikTok. Daftarnya dengan akun TikTok ya. Nah, di sini ada tulisan negara yang Anda pilih di sini akan menjadi negara penjualan Anda dan tidak dapat dirubah setelah dikonfirmasi. Yakin ingin membuka toko di Indonesia? Untuk negara ini, di sini ada pilihan negara. Teman-teman harus disesuaikan dengan negara di mana teman-teman tinggal. Nih. Kalau di Malaysia, pilih Malaysia. Kalau di Indonesia, pilih Indonesia, dan seterusnya ya. Karena saya di Indonesia, kita klik konfirmasi. Karena kita daftar menggunakan akun, jadi kita langsung klik otorisasikan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bisnis perorangan. Ada tulisannya. Bisnis perorangan. Terus nama toko ini teman-teman sesuaikan dengan nama akun teman-teman tadi. Contohnya tadi apa? Aneka, aneka apa? Barang murah gitu ya. Barang murah lupa. Contoh aja kayak gini. Terus scroll lagi ke bawah, di sini menggunakan KTP. Ya, tinggal upload aja. Ini diklik, yang ada tulisan tanda plus ini diklik. Kalau nggak ada KTP, pakai paspor bisa. Terus nomor handphone, di sini teman-teman masukkan nomor handphone yang ada WhatsApp-nya untuk verifikasi aja ya. Masukkan nomor, verifikasi, kirim ulang kode. Nanti kalau kodenya udah masuk, tinggal ini contoh kayak gini ya. Saya masukkan nomor. Nah, kayak gini. Kita minta kodenya. Nah, itu masuk 2427. 2427. Saya di sini nggak bisa mencontohkan KTP ya, semua KTP saya sudah digunakan untuk daftar. Nah, setelah itu klik simpan. Di sini ada tulisan simpan. Setelah klik simpan, teman-teman akan mendapatkan notifikasi pendaftarannya berhasil atau enggak. Biasanya lewat email atau ada notifikasi lonceng juga di sini di oh nggak bisa nggak kebuka ya kalau belum terdaftar. Nah, kayak gitu. Kalau sudah ini sudah berhasil pendaftarannya, nanti tampilannya akan seperti ini. Sebentar, saya akan ganti ini dulu, akun dulu ya. Nah, kita masuk dulu. Nah, nanti
kalau misalkan teman-teman sudah sukses pendaftarannya, dia akan masuk notifikasi di lonceng ini, pojok kanan atas ya, lonceng ini ya. Di sana akan muncul notifikasinya. Setelah muncul, teman-teman klik pengaturan, pojok kanan bawah. Setelah itu pilih akun TikTok yang ditautkan. Akun TikTok yang ditautkan. Tinggal diklik, terus pilih akun resmi. Pilih akun resmi. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal tautkan apa? Tautkan akun ya. Kalau sudah tertaut, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman lalu cek akunnya. Nanti akan langsung muncul keranjangnya. Ini tadi namanya apa? Dapur Mama Hana ya. Dapur Mama Hana yang ini. Nah, nanti akan langsung muncul keranjangnya seperti itu ya, teman-teman. Kita cek. Nah, nanti akunnya sudah langsung muncul. Nanti kita tinggal langsung menambahkan. Masih panjang teman-teman ya cara menambahkan akun komisi, cara menambahkan produknya, cara membuat konten masih panjang banget prosesnya. Jadi semua itu tidak otomatis, ada tahapan-tahapannya. Gimana? Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kita baca dulu ininya. Kita baca dulu komen-komennya, pertanyaan-pertanyaan. Satu KTP bisa daftar berapa akun? Hanya satu akun ya. Untuk rekamannya insya Allah ada, tapi ini rekamannya eksklusif ya teman-teman. Makanya saya minta untuk teman-teman yang tadi kurang bisa apa dicerna dengan baik materinya, teman-teman bisa catat atau screenshot ya. Karena untuk materi malam hari ini yang saya sampaikan di Zoom ini materi yang jarang banget. Biasanya saya kasih berbayar untuk teman-teman yang lain. Nah, beruntung sekali teman-teman yang bisa menyimak dan hadir pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman yang mau ada yang mau rekamannya, nanti ada eksklusif, teman-teman bisa klaim ya untuk rekamannya. Mau tanya dong kalau mau ngonten kegiatan mengajar, sebentar kok ini ya. Kegiatan mengajar terus gimana? Gimana supaya bisa cepat FYP ya tanpa minta di like dan lain-lain, maaf tadi kurang paham. Nah, sebenarnya kalau konten daily tentang kegiatan itu gampang banget FYP-nya. Yang penting kita tahu beberapa poin yang ada di dalam kontennya. Jadi jangan sampai kontennya itu tidak ada isinya, tidak ada bobotnya ya. Konten itu harus ada beberapa yang bisa menyampaikan ke audiens. Jadi jangan hanya cuma sekedar video aja gitu ya. Video juga harus ini ada tekniknya juga. Yang pertama itu ada namanya hook. Hook itu di 3 detik pertama sangat menentukan di TikTok. Karena apa? TikTok itu kan nyekronnya cepet banget ya teman-teman. Dalam hitungan detik aja ini jarinya itu gampang banget cepat. Nah, kalau misalkan konten kita di awal aja di 3 detik pertama aja sudah tidak menarik, ya konten kita nggak bakalan naik sampai kapanpun gitu ya. Jadi perbaiki di openingnya. Opening itu sangat apa menentukan ya. Terus setelah itu di dalamnya isinya apa yang kita sajikan bermanfaat atau tidak ya. Karena banyak sekali yang dicari orang-orang di TikTok itu yang pertama entertain biasanya hal-hal yang lucu, kontennya lucu. Yang kedua informatif. Nah, konten teman-teman ada informasinya enggak? Nah, kalau enggak ya entertain enggak, informasinya enggak ada, terus apa isinya dalam konten tersebut?
Ya. Terus yang kedua, pencahayaan. Pencahayaan dari pembuatan konten itu juga sangat mempengaruhi. Teman-teman ingat ya, nggak perlu HP yang bagus, ya, nggak perlu iPhone, nggak perlu HP yang bagus. Tapi teman-teman harus tahu cara setting kamera teman-teman. Biasanya yang punya HP itu tahu celahnya, misalkan menggunakan cahaya ini, pokoknya jangan buram lah. Video itu kan visual audio ya. Visual itu teman-teman harus bisa memanjakan mata custom audience. Audionya juga teman-teman harus bisa memanjakan telinganya audiens. Jangan sampai bising, rame, nggak jelas apa yang dibahas kayak gitu ya. Terus dari videonya, visualnya buram gitu ya. Orang juga sakit matanya ya kalau lihat konten yang buram-buram kayak gitu. Terus dari cara pengambilan video. Cara pengambilan video itu jangan goyang-goyang ya, teman-teman. Jangan biasanya sering tuh saya nemuin konten yang kadang lagi jalan tapi goyang banget gitu. Saya aja lihatnya pusing. Coba teman-teman, kalau lihat konten yang kayak gitu, orang lagi jalan sampai goyang-goyang gitu. Jadi poinnya itu nggak kelihatan gitu ya. Misalkan teman-teman mau menunjukkan sebuah eh, kegiatan, misalnya anak-anak sedang menari gitu ya. Nah, teman-teman baru difokuskan di menari udah digeser ke sampingnya tapi dengan durasi yang cepat gitu sampai goyang itu ininya itu bikin pusing mata yang lihat. Jadi sebagus mungkin, senyaman mungkin. Pokoknya sebelum kita sajikan ke orang, itu kita lihat dulu. Ketika kita lihat video itu, apa kita enak, nggak nyaman, nggak kayak gitu ya. Itu caranya agar konten kita menarik, agar tanpa tanpa perlu diminta like, comment, juga mereka akan suka gitu ya. Jadi pencahayaan itu juga penting, cara pengambilan video juga penting. Pokoknya video itu ingat visual, audio, manjakan visualnya, manjakan audionya, jangan asal-asalan kayak gitu. Banyak sekarang orang-orang kampung, orang-orang pelosok, maaf ya, orang-orang yang tinggalnya pelosok, tapi mereka kontennya itu bagus-bagus gitu. Padahal dengan eh, ini seadanya, dengan apa alat seadanya. Kalau teman-teman nggak punya ring light, nggak apa-apa, masih bisa kita memanfaatkan cahaya matahari. Saya dulu juga awal-awal kayak gitu ya, teman-teman. Kita manfaatkan cahaya matahari. Kalau nggak punya tripod, nggak apa-apa, pakai tangan aja nggak apa-apa. Tapi tangannya itu harus pakem, jangan sampai goyang kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau nama TikTok pakai nama sendiri, tapi saya mau fokus affiliate dan usaha tidak random. Itu nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi biasanya kalau di TikTok itu, kalau teman-teman mau akunnya dibuat usaha, itu biasanya menggunakan nama usahanya. Karena yang di branding atau yang diangkat itu kan yang akan dibahas adalah nama tokonya, bukan nama kita sendiri. Dan biasanya untuk nama akun TikTok itu dia masuk ke SEO, ke SEO TikTok. SEO itu Search Engine Optimization. Jadi ketika orang mencari alat rumah tangga gitu ya, alat rumah tangga. Ketika nama kita pusat alat rumah tangga dan orang di kolom pencarian mencari alat rumah tangga, akun kita akan ikut naik. Jadi tidak hanya barang aja, akun kita akan ikut naik. Tapi ketika orang mau mencari eh, perlengkapan anak sekolah kan nggak mungkin yang nggak kenal nyarinya nama Lia Hakim gitu kan nggak mungkin ya teman-teman seperti itu. Kenapa harus menggunakan nama yang sesuai dengan NIS agar membantu ngeoptimasiin akun kita juga. Sebaiknya TikTok itu buat kegiatan sehari-hari atau gabung sama bisnis. Maksudnya gimana? Kalau digabung kan nggak bisa. Tadi kan saya bilangnya harus sendiri-sendiri.
Data yang kita input kayak tanggal lahir apakah bisa dilihat orang lain? Nggak bisa, Kak. Itu kan privasi ya. Durasi video berapa lama? Durasi video itu disesuaikan ya. Yang penting poinnya itu tersampaikan. Kalau bisa 30 detik ya 30 detik, kalau bisa 15 detik ya 15 detik. Pokoknya jangan panjang-panjang kecuali kalau daily apa? Daily in apa sih namanya itu daily yang a day in my life itu loh teman-teman, yang a day in my life itu biasanya memang durasinya panjang-panjang. Tapi kalau untuk jualan short video aja, pendek-pendek. Konten harus tampil wajah atau bisa tanpa wajah? Tanpa wajah bisa, tampil wajah bisa, sesuaikan aja sesukanya kakaknya ya. Kalau contoh ini, saya kasih contoh akun saya yang ini, yang affiliate ya. Bukan affiliate ini, tapi eh, akun tentang masak-memasak ini tanpa wajah kok. Ini saya cuma penggalan-penggalan masak aja kayak gini, alatnya juga seadanya. Mengandalkan cahaya matahari dari jendela seperti ini ya. Nah, kayak gini. Jadi tadi untuk kegiatan sekolah juga kontennya bisa aja sepenggal-sepenggal kayak gini. Jadi nggak perlu poin-poinnya aja yang dimasukin, nggak perlu konten yang panjang banget. Ya, teman-teman harus pintar-pintar memotong kontennya, tekniknya. Poinnya aja yang dimasukin ya. Jadi nggak perlu selalu membuat konten itu dengan menampilkan wajah. Fashion, saya contohin fashion. Fashion tanpa menampilkan wajah seperti apa? Fashion tanpa menampilkan wajah seperti ini. Nah, ini juga masih akun saya. Nah, ini kayak gini aja. Ini tanpa memunculkan wajah ya. Yang penting isi dalam konten ini tersampaikan ke audiens. Kalau kontennya bisa sesuai dengan harapan para audiens, meskipun kontennya kayak gini, dia bisa FYP dan alhamdulillah setiap hari dia masih masuk ke apa penjualan ya. Terus kalau misalkan make up tanpa memunculkan wajah seperti apa? Contohnya kayak gini ya. Ini untuk gambaran teman-teman. Nah, contoh kayak gini. Ini kategorinya saya make up yang skincare ya, cantiknya dan kayak gitu ya. Jadi fokus ke ininya aja, ke poin-poinnya kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang menampilkan wajah. Kalau teman-teman belum pede, silakan tanpa menampilkan wajah juga boleh. Semua itu ada prosesnya ya, ada tahapannya. Nanti lama-lama juga kalau sudah terbiasa, nanti tanpa ini juga teman-teman akan terbiasa menampilkan wajah. Sekarang gini, alasannya nggak mau menampilkan wajah, kenapa? Toh mereka yang melihat konten kita, kita nggak kenal gitu. Paling mereka juga mengingat wajah kita hanya sepersekian detik ketika melihat konten kita aja. Setelah itu mereka lupa, nggak bakalan ingat lagi. Jadi apa yang membuat kita malu dan nggak pede apa gitu loh. Ketika ada komen-komen yang nggak enak, ya memang itu resikonya ketika mau terjun di dunia konten kreator atau di dunia entertain seperti itu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa kalau memang di awal masih malu, jangan dipaksa. Mbak, kalau saya buat konten selalu disuruh mengiklankan gimana itu ya Mbak, itu abaikan aja ya, itu kan nggak wajib, hanya hanya apa namanya eh, opsional gitu, hanya opsi untuk teman-teman siapa tahu mau mengiklankan kontennya. Satu nomor HP bisa untuk berapa akun? Mbak, saya tadi ketika materi awal menyarankan tidak mendaftar menggunakan nomor HP ya.
Tidak wajib iklan ya. Konten masak itu bisa monet juga bisa dong. Konten masak itu bisa jalurnya ke monetisasi, bisa jalurnya ke affiliate itu. Monetisasinya bisa ke endorse juga. Monetisasinya kalau kontennya sampai FYP, apa followersnya banyak, kita bisa daftar menjadi bagian dari konten kreator monetisasi. Terus endorse. Nanti biasanya ada produk-produk perabotan brand-brand yang minta kerjasama, produknya dipromosikan dan kita gunakan untuk memasak. Terus kita juga bisa menjual barang-barang atau produk-produk yang kita gunakan untuk memasak. Jadi untuk kategori masak memasak itu tuh bisa menghasilkan cuan dari tiga tiga ini ya tiga apa sumber. Yang pertama jadi monetisasi itu sendiri. Monetisasi itu dolar ya, sama kayak YouTube. Yang kedua dari endorsement, yang ketiga dari penjualan kita produk sebagai affiliate. Punya akun TikTok biasa, bukan bisnis. Kalau mau buat bisnis masih bisa. Aku data saya punya merek usaha kopi, bisa Kak. Tinggal dibuat aja ya. Penjelasannya kecepatan, minta diulang. Oke teman-teman, karena ini tuh ini ya, saya terbatas waktunya karena saya juga ada kelas lagi di sebelah. Jadi untuk mengulang saya nggak bisa ya teman-teman, mohon maaf sekali. Tapi kalau teman-teman masih mau belajar yang lengkap, yang jelas, tidak terburu-buru waktu, dan lebih terperinci, saya ada kelas premiumnya ya. Jadi teman-teman untuk yang masih merasa belajarnya kurang maksimal, masih butuh bimbingan lebih, boleh ikut kelas premiumnya ya. Nah, tentunya untuk kelas premium ini saya tidak gratis karena saya melibatkan beberapa rekan saya. Jadi di sini teman-teman bisa registrasi untuk harga apa namanya promo di 55 ya di tanggal kembar besok ini saya buka harga 99.000 aja ya, yang dimana materinya itu ada materi tentang affiliate lengkap, ada tentang seller lengkap ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut belajar di kelas premium tidak hanya untuk affiliate saja, tapi bisa juga untuk yang memiliki usaha pribadi seperti itu ya. Kelas premiumnya insya Allah saya akan mulai di tanggal 6 aja, dan untuk pesertanya saya batasi ya teman-teman. Jadi saya tidak membuka banyak-banyak untuk seatnya. Dan Alhamdulillah untuk kelas premium ini bulan sekarang udah masuk ke batch 16. Jadi kelas saya Alhamdulillah sudah jalan hampir 1,5 tahun ya. Eh, ininya pembelajaran kelas TikToknya, dan tentunya sudah banyak beberapa peserta yang sudah berhasil setelah belajar di kelas saya. Sebagai gambaran saya akan share beberapa pengalaman dari teman-teman yang sudah merasakan penghasilan setelah ikut kelas saya ya. Jadi takutnya teman-teman nanti merasa mendaftar ini nggak yakin ya. Saya akan perlihatkan beberapa hasil pencapaian teman-teman yang sudah ikut kelas TikTok Premium. Ini ada Mbak Dede, ini di alumni ya, ini kelas alumni. Jadi nanti ketika teman-teman selesai belajar, teman-teman akan gabung dengan ratusan peserta
di grup alumni. Di sana teman-teman bisa saling support, bisa saling diskusi atau sharing ya dengan teman-teman yang lain. Nah, ini ada Mbak Oom Komaria, satu hari aja nih, komisi hari ini masuk 514.000. Jadi satu hari beliau komisinya bisa mencapai 500.000 gitu ya satu hari. Bayangkan ketika 1 bulan. Pokoknya kuncinya apa teman-teman untuk bisa seperti ini? Saya itu hanya pelantara bimbingan untuk teman-teman yang para pemula yang bingung mau belajar mulainya dari mana. Nah, makanya saya membuka kelas TikTok ini. Nah, untuk ininya sendiri, registrasinya sendiri sangat murah karena memang tujuan kita ini membantu ya, membantu teman-teman yang mau sukses di dunia digital marketing. Biasanya untuk yang giat dan tekun belajarnya dari 99.000 yang mereka keluarkan, alhamdulillah sudah masuk lebih dari itu ya teman-teman. Nah ini cerita dari Mbak Oom, ini alhamdulillah closing 14 piece. Jadi satu hari itu bisa closing seperti itu ya. Nah ini bikin semangat closing 7 ya, jadi penjualannya 856. Terus ini ada Mbak Eva. Di sini juga mungkin ada yang diundang sama Mbak Eva, pesertanya. Nah, ini bukti nyata Mbak Eva sudah join ya. Biasanya teman-teman yang sudah sukses dan berhasil ikut kelas saya, mereka akan merekomendasikan kelasnya ke teman-temannya ya. Contohnya Mbak Eva ini. Eh, pesanannya sampai 38 ya. Ini Mbak Dede juga. Nah, ini ada Mbak Eva juga ya. Mbak Eva ini udah terdaftar di kreator teratas dengan penjualan paling tinggi ya. Nah, ini ada Kak Tengku Nabil. Terus ini Mbak Oom lagi. Ini saya ya. Nah, ini saya minta sampel. Kita gampang banget teman-teman kalau sudah rajin ngonten. Yang awalnya bingung sampel, kita minta sampel juga kalau akunnya udah sehat. Kita akan gampang ya dipercaya oleh seller untuk dikasih apa namanya sampel. Nah, itu beberapa cerita dari para peserta yang sebelumnya sudah ikut kelas premium. Untuk teman-teman yang mau join kelasnya, bisa langsung hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini ya. Materinya apa aja Mbak Lia? Materi yang akan kita bahas di kelas premium yaitu 5 cara menghasilkan cuan dari TikTok. Terus mengenal cara kerja algoritma TikTok, menentukan niche, daftar TikTok affiliate dari mulai 0 followers, membuat akun TikTok yang benar, cara setting akun yang benar, menautkan akun TikTok dengan akun TikTok Shop dengan akun TikTok Creator, riset produk, cara menambahkan produk affiliate di akun TikTok, riset konten, cara membuat rekening komisi, terus optimasi akun. Optimasi akun ini sangat penting ya teman-teman, agar akunnya terlihat aktif terus. Terus mengenal macam-macam konten, cara membuat headline. Headline itu seperti hook ya, headline, hook atau judul itu sama. Cara membuat hashtag atau cara riset hashtag. Hashtag itu juga penting ya teman-teman untuk konten. Jadi jangan asal upload-upload, harus headline-nya harus jelas, hook-nya harus jelas, hashtag-nya harus jelas, pokoknya caption-nya juga harus jelas. Pokoknya semua itu ada ininya, ada poin-poinnya ya teman-teman. Cara menarik komisi, cara memulihkan akun yang kena shadow ban atau yang kena banned, cara ajukan sampel gratis, cara menghidupkan akun yang mati suri,
Akun yang mati suri itu yang gimana? Yang sebelumnya rame terus sepi ya teman-teman, langsung mati gitu. Viewersnya itu susah gitu ya naiknya. Terus saya akan kasih juga materi cara cepat menambahkan followers untuk akun yang baru ya. Terus bonus materinya apa? Bonus materinya materi tentang TikTok affiliate, TikTok seller. Jadi untuk para penjual, pelaku usaha, bisnis woman atau businessman yang punya produk sendiri, di sini juga akan ada materi tentang seller, yaitu cara upload produk di TikTok Shop, cara agar produk dipromosikan oleh para affiliate di TikTok, cara mengatur orderan masuk, cara menarik omset, cara membuat promo, cara mengubah alamat dan lain-lain, cara aktifkan program sampel gratis untuk para affiliate. Seperti itu ya, teman-teman. Belajarnya berapa lama? Belajarnya selama 14 hari kurang lebih, tapi biasanya lebih. Hari Minggu libur, hari merah juga libur ya. Karena itu biasanya teman-teman pada minta hari keluarga ya, jadi libur. Terus ada beberapa bonus juga yang akan diberikan oleh Mbak Noni, rekan saya nanti. Sebentar saya cari dulu ya untuk bonusnya. Bonusnya ini keren banget ya teman-teman. Saya harus cari dulu. Nah, untuk materi bonusnya ada kelas TikTok branding, cara membangun grup kolam, cara memanfaatkan tools AI, ide konten, copywriting, cara kumpulan tutorial membuat konten, support grup optimasi ya. Fasilitas belajarnya apa? Bimbingan belajar selama 14 hari, 1 hari pengenalan materi, 1 hari praktek. Materinya dalam bentuk apa? Materinya dalam bentuk modul dan video tutorial. Saya tidak menyediakan Zoom di kelas premium karena apa? Agar semua teman-teman bisa belajar dengan fleksibel. Ya, karena kalau Zoom kasihan yang tidak bisa menyamakan waktunya dengan jam saya ketika belajar ya, kasihan nanti akan tertinggal karena biasanya belajar sama-sama, belajar rame-rame dengan belajar sendirian itu antusiasnya nggak sama ya. Jadi ketika yang Zoom pasti dia antusias untuk belajarnya. Tapi untuk yang melihat rekaman Zoom sendirian, dia akan merasa boring ya. Jadi biasanya nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, akhirnya terbengkalai. Itu makanya saya memberikan materi berupa video dan modul ya. Saya sediakan juga grup WhatsApp untuk diskusi dan grup Telegram untuk materi. Jadi materi dan diskusi tidak dicampur. Yang materi itu hanya di Telegram. Kenapa di Telegram? Semua teman-teman wajib punya Telegram yang mau ikut kelas selanjutannya ya, kelas premium. Kenapa? Telegram itu yang pertama dia lebih ringan. Yang kedua dia nggak bakalan hilang. Kalaupun teman-teman hapus aplikasi Telegram, terus nanti teman-teman download lagi, itu grup gak bakalan hilang. Kalaupun grupnya hilang, teman-teman tinggal minta link ke saya, Mbak, saya peserta kelas ini, saya minta link grup. Nah, ketika masuk, materi sudah bisa diakses lagi, ya. Beda lagi dengan WhatsApp, ketika teman-teman HP rusak, eh, atau kelogot dan lain-lain, ganti nomor, grupnya hilang, semua materi hilang kayak gitu ya. Makanya kita menggunakan grup Telegram untuk materi dan grup WhatsApp untuk diskusi. Diskusinya tanpa batas waktu ya, teman-teman. Kecuali kalau saya misalkan jam malam saya nggak nyaut, itu artinya saya sudah istirahat ya, teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang punya waktunya misalkan jam 12 malam baru nyantai, baru selesai kerja, baru rebahan, terus keinget, oh iya saya mau nanya, nggak apa-apa, nanya-nanya aja. Tapi mungkin saya baru akan balas besoknya, kayak gitu ya. Bisa tanya jawab melalui jalur pribadi lifetime selama saya sehat. Jadi untuk teman-teman
yang ikut kelas premium, bedanya dengan yang ikut kelas gratisan atau preview itu apa? Nah, untuk yang kelas preview itu saya hanya menerima diskusi di grup aja dan ketika live Zoom seperti ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang ikut kelas berbayar, kelas premium, teman-teman boleh japri saya, nanya-nanya ke saya ya. Kenapa ini apa dibedakan? Iya dibedakan ya, biar yang berbayar merasa lebih diutamakan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang itu nggak sama, ada yang mereka itu malu bertanya di grup ya. Misalkan, padahal aslinya sama-sama belum bisa, karena kalau teman-teman udah pada pinter kan nggak mungkin ikut kelas premium, pengen punya bimbingan yang lebih intens kan nggak mungkin ya kalau memang udah pada pinter. Nah, tapi tetap aja kadang ada yang masih malu untuk bertanya di grup, makanya saya memperbolehkan sangat terbuka untuk teman-teman yang mau tanya jawab melalui jalur pribadi ke saya ya. Modul materinya diakses, ini tadi sudah, modul materi diakses di grup Telegram. Nah, untuk fasilitas untuk registrasinya berapa? Registrasinya tadi sudah saya jelaskan 99.000 ya, teman-teman. Insya Allah ini sangat terjangkau sekali. Ini uang 99.000 kalau teman-teman bawa ke mall itu udah cuma dapat kenyang aja. Biasanya nyampe rumah juga teman-teman udah lapar lagi nantinya ya. Tapi kalau ini insya Allah akan bermanfaat. Nih ada beberapa juga ya testimoni dari Mbak Wiwit. Kalau Mbak Wiwit ini seller ya, bukan seller ya, dia agen. Jadi dia punya stok barang, tapi bukan produk sendiri. Dia produknya hijab, hijab Davi. Mungkin di sini ada yang menggunakan produknya. Nah, beliau adalah agennya. Beliau daftar kelas TikTok di saya. Omsetnya sehari kadang 1 juta, 2 juta ya. Kadang sampai tembus 3 juta. Nih, bersyukur dipertemukan dengan Miss Lia, barokallah, gurih banget. Ini beliau sendiri ya yang ini, saya tidak mengada-ada ya teman-teman. Nah, ini ada dari Mbak Widi. Mbak Widi satu hari omsetnya 1,8 juta, estimasi komisinya 272.000. Untuk teman-teman sehari bisa berpenghasilan 270.000 itu udah lumayan banget ya. Nah, ini ada dari Mbak Husnul juga. Mbak Husnul, ini banyak banget ya teman-teman. Kalau saya perlihatkan satu persatu hasilnya di sini, teman-teman nanti kemalaman ya. Nah, ini untuk ada juga peserta yang awalnya mau ikut tapi ragu karena beliau pemula dan usianya juga udah 50 tahun. Tapi alhamdulillah beliau memutuskan untuk ikut dan bisa sampai pecah telur juga ya, bisa menghasilkan juga. Itulah, kita nggak tahu ya hasilnya itu akan seperti apa kalau tidak mencoba ya teman-teman, karena proses setiap orang itu nggak sama dan kita juga nggak tahu rezeki kita itu datangnya dari mana. Siapa tahu bisa dari jalur TikTok, bisa dari jalur Shopee dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya teman-teman. Kalau memang gagal berarti memang harus lebih giat lagi usahanya kayak gitu. Nah, syukur-syukur ketika mencoba langsung boom gitu ya, langsung naik. Nah, memang rezekinya mungkin di situ seperti itu teman-teman. Tapi ingat ya, proses setiap orang itu nggak sama. Peserta yang ikut kelas saya juga nggak semua mulus. Kadang 50 peserta yang ikut itu nggak semua 50-nya ketika praktek langsung pecah telur semua, langsung ada berpenghasilan semua. Ada yang beberapa lambat seperti itu ya. Itu tuh tergantung dari tekadnya ya teman-teman, sebenarnya tekadnya seperti apa gitu ya. Karena kadang ada yang ketika saya memberikan materi
mereka langsung mempraktekkan materinya. Ada juga yang besok aja, besok aja. Oh, belajarnya juga nyantai. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi apa tingkat atau proses belajarnya itu nggak sama. Kalian harganya bisa kurang lagi ya, 95.000. Silakan hubungi yang mengundang ya. Mungkin bisa nego sama yang mengundang Pak Victor ya. Cara daftarnya silakan hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini. Nah, teman-teman itu dapat link Zoom masuk ke Zoom pada malam hari ini dapatnya dari siapa? Nah, itu teman-teman hubungi ya. Bilang saya mau daftar kelas. Saya peserta batch 14 pas mentoring lagi ada kerjaan jadi ini mau mantengin tuh kan. Jadi sebenarnya yang belum berhasil itu biasanya memang ada kendala di lapangan ya. Bukan karena materinya bagus. Teman-teman mau bukan karena materinya nggak bagus. Teman-teman mau belajar dimanapun, bukan hanya dari saya ya. Semahal apapun materinya, itu tuh tergantung dari kitanya. Kalau kita yang menunda-nunda, nunggu waktu luang untuk belajar, ya hasilnya pun ya akan segitu-gitu aja. Tapi kalau kita meluangkan waktu untuk belajar, insya Allah semua akan ada timbal baliknya ya. Saya tidak tahu dapat dari mana. Tadi kakaknya ngeklik link Zoom-nya dari mana? Dari grup. Kalau dari grup itu di chat ya. Orang yang ngasih linknya di chat. Cara daftarnya silakan hubungi yang memberikan link Zoom pada malam hari ini. Kalau yang menghubungi teman-teman atau dapat link Zoom-nya dari saya, mohon ditunggu ya. Setelah Zoom-nya selesai, saya akan balas satu persatu. Teman-teman, saya ingatkan kembali, untuk kelasnya ini saya terbatas dan ini sudah ada beberapa yang hubungi saya. Jadi teman-teman silakan segera amankan seatnya ya. Yang sudah japri, terima kasih banyak. Nanti akan saya kunci ya untuk pendaftarannya. Yang masih mau tanya jawab silakan. Di sini saya akan memberikan ini ya apa alat-alat perang untuk konten apa aja ya. Karena sekarang kan kontennya harus ori ya, teman-teman. Teman-teman, saya mau ngasih tips untuk teman-teman yang belum punya tripod. Itu kalau konten bisa menggunakan lakban. Coba ambilin lakban. Bisa ngonten menggunakan lakban. Lakbannya kayak gimana? Jadi si HP-nya itu dimasukin ke lakban, teman-teman. Kayak gini. Nah, ini kan lakban ya. Nah, ini HP. Nah, teman-teman masukin HP-nya ke lakban kayak gini. Nah, net gitu. Jadi nanti itu dia thread dia nggak bakalan gerak ya teman-teman. Si HP-nya itu nggak bakalan goyang-goyang. Karena kalau pakai tangan kan gini, biasanya apa tremor gitu ya teman-teman, tangannya tremor. Nah kalau pakai lakban taruh di meja, sampean geret, sampean teman-teman geret, dia akan apa stabil. Nah, itu untuk yang belum punya tripod. Itu adalah tips atau trik untuk membuat konten untuk pemula. Nah, kalau belum punya apa ring light, teman-teman yang nggak punya ring light ya, sebenarnya untuk alat tempur membuat konten itu satu tripod, dua ring light. HP itu nggak seberapa pengaruh, mau Android, mau iPhone sama aja. Banyak kok yang Android kontennya tetap PPP. Yang itu banyak banget tuh yang sekarang A Day in My Life di pelosok-pelosok, ada yang di Cianjur pelosok. Pokoknya yang aksesnya susah mereka membuat konten keseharian mereka di kampung itu seperti apa, memperkenalkan makanan-makanan khas daerah itu seperti apa. Itu juga apa namanya? Kameranya masih pada biasa aja gitu, tapi pencahayaannya bening-bening. Nah, itu teman-teman bisa mengandalkan cahaya matahari. Kalau misalkan malam, teman-teman belum punya ini apa ring light, teman-teman bisa pakai bohlam, lampu bohlam, lampu bohlam yang wattnya itu agak banyak apa
lampu bohlam yang wattnya itu besar, itu pakainya kabel. Dipakein ke kabel, itu yang dicolokin itu loh teman-teman, yang dicolokin. Nah, teman-teman gantungin, bisa digantungin kemana lah seadanya di rumah gitu. Pokoknya digantungin. Nah, itu juga bisa bisa jadi ini. Pokoknya teman-teman harus carilah sekreatif mungkin ya. Kalau belum ada itu biasa namanya apa? Kere aktif gitu ya. Kere aktif teman-teman. Tapi bertahap. Saya juga dulu kayak gitu. Saya memulai konten itu di tahun 2019. Asalnya saya mencari keberuntungan di YouTube. Saya eh, mau jadi YouTuber asalnya ya. Tapi ternyata jalannya bukan di YouTube. Jalannya bukan di YouTube. Dulu saya benci banget sama aplikasi TikTok ya, apa aplikasi tidak berfaedah gitu ya. Jadi saya nggak suka yang namanya aplikasi TikTok. Nah, di tahun 2020 setelah dia diblokir oleh pemerintah, ternyata dia mengupgrade dirinya ya, si TikTok ini memberikan kualitas yang lebih bagus, apalagi di tahun 2021 mereka memberikan fasilitas kepada kita para pejuang online untuk bisa berjualan di TikTok. Nah, di situ saya mulai mengulik TikTok itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, teman-teman, saya cerita sedikit ya. Dulu saya pas masih jualan di TikTok bisa sampai punya omset 20 juta dalam satu hari itu hanya jualan bakso aci loh, teman-teman. Bentar ya. Saya kasih lihat ya. Takutnya teman-teman, saya di sini hanya memberikan materi atau teori tanpa saya praktek ya. Jadi apa yang saya share ke teman-teman, yang saya bagikan ke teman-teman itu murni hasil dari saya belajar. Saya juga belajar dari beberapa sumber ya. Setelah itu saya apa namanya aplikasikan, lalu saya ulik. Nah, ini toko saya. Teman-teman bisa lihat ini nama tokonya, Snack Putri Sunda. Pesanan baru sampai 400 dalam satu hari. Sampai pernah nembus 1.000 ya. Sampai pernah nembus 1.000 orderan dalam satu hari itu dulu. Tapi sekarang saya sudah berhenti ya teman-teman. Saya sudah nggak jualan lagi. Bentar, saya kasih tunjuk ke teman-teman ya. Nah, siapa tahu di sini ada jalan rezekinya teman-teman. Kita nggak tahu ya, rezeki itu muncul dari arah mana. Kita coba dari yang mana. Nggak ada salahnya teman-teman. 100.000 yang teman-teman keluarkan itu siapa tahu bisa jadi 100 juta ya teman-teman. Amin. Saya juga dulu sering nyoba-nyoba teman-teman, nyoba ini nyoba itu. Nah, ini yang belum ditransfernya ya, karena untuk TikTok atau marketplace itu kan untuk pencairan dananya kita masuknya ke rekening bersama dulu ya, jadi nggak langsung masuk ke kita nih. Yang belum ditransfernya 7.500.000, yang sudah ditransfer masuk 13.800.000. Tuh ya teman-teman. Jadi semua sudah saya praktekkan sebelum saya membuka kelas ini. Semoga keberuntungan berpihak kepada kami. Amin ya. Saya doakan untuk teman-teman semua. Semoga dilancarkan segala usahanya, segala urusannya, rezekinya. Ya, ring light teman-teman ini loh ya. Saya kasih lihat ring light. Ring lampu ring. Gimana ya susah ini. Nih. Ini saya ada dua, yang kecil sama yang besar. Nih, ya. Yang kayak gini. Tapi kalau teman-teman belum ada ininya,
pakai DIY juga bisa ya, teman-teman bikin sendiri DIY, banyak tutorialnya di YouTube. Dulu juga saya awal-awal seperti itu. Jangan pernah membatasi diri kita dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas itu ya, teman-teman. Semua ada caranya. Yang penting teman-teman mau ngulik. Di ilmu gratisan itu sekarang banyak kalau teman-teman mau nyarinya. Sudah Tajapri, oke ditunggu ya, ditunggu. Kakak KTP sudah terlalu sering digunakan, terus nggak bisa digunakan lagi, kecuali kalau digit terakhirnya saya rubah sendiri, itu nggak bisa dong, Kak. Nggak bisa. Jangan dong. Itu kan apa ya, nanti menyusahkan ketika pencairan dana. Saya nggak bisa omong-omong depan kamera. Sama saya juga dulu nggak bisa ngomong-ngomong depan kamera. Semua itu bertahap, Mbak. Tapi kalau ini belajarnya dari ngaca aja dulu. Teman-teman bisa belajar ngaca ngomong sambil ngelit. Zoom juga malu ya, teman-teman. Saya juga di Zoom dulu malu awal-awal. Gak ada lah orang yang langsung tiba-tiba bisa. Mereka yang sekarang pinter-pinter ngomong di depan kamera, artis-artis, itu juga awalnya malu-malu mereka, Kak. Nggak apa-apa, mulai dari ini dulu. Mungkin teman-teman kalau ini ya, peserta saya yang lama, yang dulu dari tahun 2021, mereka tahu YouTube saya. Saya itu dulu suka suara saya itu saya pakein filter yang kayak ada yang suara tupai yang malah gitu loh, terus suara robot itu biar gak ketahuan itu suara asli saya kayak gitu. Karena apa? Karena malu. Terus lama-lama mikir ya, apanya yang malu gitu, yang dibikin malu apanya, malu dari mana, malu dari siapa gitu, siapa yang mempermalukan kita, mereka yang melihat konten kita terus mereka tertawa, terus mereka komen negatif ke kita, itu mereka hanya beberapa menit doang, setelah itu mereka akan lupa. Yakin kehidupan mereka itu nggak hanya tentang kita aja, apalagi kalau teman-teman dekat, kamu sekarang jadi konten kreator ya, ketawa, setelah itu ya udah, besoknya kan nggak mungkin terus-terusan itu yang akan dibahas gitu loh, teman-teman ya. Jadi apa yang perlu kita malu, yang penting masih sesuai dengan porsinya ya, jangan malu-maluin, jangan mandi lumpur, jangan itu, janganlah ya, itu baru malu-maluin. Saya ini gaptek banget, baru mau belajar, apa bimbingan misalnya bisa saya ikutin? Insya Allah bisa ya, semua materi bisa teman-teman ikutin, karena untuk video tutorial dan modul itu nggak seburu-buru saya menjelaskan saat Zoom ya. Dan teman-teman juga bisa aktif bertanya. Untuk pemula itu kuncinya ketika belajar itu aktif bertanya. Jangan jadi silent reader ya. Kalau misalkan teman-teman udah silent reader, gaptek, pemula, justru yang bingung itu saya. Saya kan tahu gitu loh kendala teman-temannya itu di mana. Tapi kalau teman-teman aktif bertanya, rasa ingin tahunya atau rasa ingin belajarnya itu sangat tinggi, insya Allah teman-teman bisa ya. Konten FYP itu apakah, saya masih bertanya-tanya. FYP itu for your page. Jadi konten teman-teman sama TikTok itu direkomendasikan ke beranda-beranda orang lain. Itu namanya FYP. Semakin viewersnya banyak, berarti konten itu eh, tersebar luaskan ya. Saya penjual Salome dan lalapan, emang bisa keikutan buat konten yang menghasilkan? Bisa dong. Hadiah bisa banget. Bisa menempuh jalur menghasilkan cuannya dari mana.
Mau dari monetisasi atau mau dari affiliate atau mau dari seller. Kalau lalapan nggak bisa ya dijual di TikTok. Bisa tapi resikonya tinggi, Mbak. Apa? Karena biasanya nggak tahan lama ya. Kalau dari monetisasi Mbak bisa bikin konten keseharian Mbak saat Mbak berjualan, saat Mbak pokoknya keseharian Mbak itu bisa dibuat konten atau mau jadi affiliate boleh. Tidak ada batasan-batasan ya untuk teman-teman mau jadi affiliate. Tukang sayur boleh, profesi apapun boleh, tukang tukang apa ya? Guru boleh, PNS boleh, dokter boleh, apalagi mahasiswa boleh, anak sekolah boleh, terus apalagi semua boleh ya teman-teman. Kak ikut kelas premiumnya, boleh silakan langsung hubungin yang undang teman-teman ke Zoom ya. Cara ikut kelas premiumnya silakan hubungi yang mengundang teman-teman ke Zoom. Yang ngasih link Zoom-nya ini siapa? Kalau misalkan dapat dari saya, silakan japri. Nanti akan saya balas ketika Zoom-nya sudah selesai. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ring light itu kalau kita mau konten dengan menampilkan wajah kita supaya lebih terang, enggak juga. Meskipun tanpa menampilkan wajah, kita butuh pencahayaan, Mbak. Semua konten saya yang ini nih, ini kita kasih ya. Kita kasih contoh lagi. Karena kan kita nggak tahu kontennya itu bisanya siang atau malam. Kalau teman-teman bisa kontennya malam, ya teman-teman butuh yang namanya ring light. Apalagi sore, teman-teman juga butuh yang namanya ring light. Kalau siang, kalau rumahnya terbuka, ya bisa pakai cahaya matahari. Kalau rumahnya tertutup, nggak ada ventilasi, nggak ada akses untuk matahari masuk, bisa menggunakan ring light. Nah, yang ini tuh saya menggunakan ring light ya, teman-teman. Ini tuh menggunakan ring light tuh kayak gini, ini menggunakan ring light. Jadi ring light itu nggak hanya untuk teman-teman yang mau konten memperlihatkan wajah. Perbedaan konten menggunakan ring light dan enggak itu beda banget. Jadi kalau menggunakan cahaya yang cukup, gambarnya itu poinnya itu kelihatan, nggak buram. Tapi kalau tanpa ring light itu buram teman-teman biasanya. Setelah setelah 14 hari, jika masih ada pertanyaan, masih bisa tanya, bisa. Kan tadi fasilitasnya tanya jawab lifetime selama saya sehat. Hanya saya minta doanya untuk teman-teman. Semoga saya selalu sehat agar bisa membersamai belajar bersama teman-teman. Kalau reseller, barang yang di-upload itu apa harus ada juga di rumah kita? Iya, karena kalau TikTok itu batas pengiriman itu sangat dikit ya waktunya. Kalau telat itu bisa kena ini apa pelanggaran. Kan saya bikin akun TikTok bisnisnya untuk makanan dan minuman, berarti konten-kontennya berkaitan makanan dan betul. Kontennya berkaitan makanan dan minuman. Jalur monetisasi maksudnya kayak gimana? Kayak YouTube itu, Kak. Jadi nanti kakaknya dibayar dolar sesuai dengan viewersnya, tapi itu ada syarat dan ketentuannya untuk mendaftarnya. Ya, saya sudah lama ikut grup, tapi belum pernah nyobain jadi konten kreator. Syaratnya apa? Jadi
Jadi konten kreator itu nggak ada syaratnya. Syaratnya membuat konten kan konten kreator. Jadi membuat konten yang kreatif ya. Sekreatif mungkin. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, teman-teman bisa mendaftarkan monetisasi. Kalau monetisasi kontennya random bisa kak? Nggak bisa kak, karena tadi lagi balik lagi ya, niche itu sangat penting. Kalau random nggak bakalan naik, susah. Jangankan untuk mendapatkan followers, mendapatkan viewers aja susah. Nih ya, saya tunjukin monetisasi itu mana? Monetisasi itu ini. Teman-teman bisa daftar. Di sini klik garis tiga pojok kanan atas, pilih alat kreator. Nah, di sini ada pilih, oh nggak bisa. Akun saya yang ini nggak bisa. Nggak semua akun bisa ya teman-teman. Ini akun saya terdaftarnya afiliat, jadi nggak bisa untuk monetisasi. Kita coba dengan akun yang ini. Nah, kita klik garis tiga pojok kanan atas, pilih alat kreator. Di sini muncul hadiah video ini bukan. Nah, ini ada namanya kreator marketplace. Ini kalau nggak salah ini ya, kreator marketplace. Oh iya ini. Nah, syaratnya kita cek tuh. Berusia minimal 21 tahun, memiliki 100.000 followers, memposting 3 video atau lebih dalam 30 hari terakhir, mendapatkan 1.000 tayangan video real atau lebih dalam 30 hari terakhir, pastikan konten Anda mematuhi panduan komunitas dan kebijakan konten bermitra kami. Ya, teman-teman. Ini nanti kalau sudah centang hijau semua, teman-teman bisa bergabung. Kayak gitu. Itu namanya monetisasi. Ini ya jadi konten kreator. Kalau misal kita affiliate, kalau nggak upload barang atau konten di TikTok, bisa nggak, Mbak? Berarti itu ngapain dong? Kalau nggak mau jualan, nggak upload konten, terus Mbaknya mau jadi apa? Nah, namanya konten kreator ya harus membuat konten, yang namanya affiliate dia harus mempromosikan eh, barang atau produk. Affiliate itu mereka sebagai kayak ini ya, penghubung antara penjual dan pembeli kayak gitu. Itu namanya affiliate. Dapat uangnya dari mana si affiliate ini? Dapat uangnya ya dari penjualan. Kalau Mbak nggak upload barang, gimana mau ada barang yang terjual? Gimana mau dapat uang? Nggak membuat konten, ya sebenarnya nggak apa-apa. Nggak upload barang, nggak upload konten, nggak apa-apa. Tapi nggak bakal dapat apa-apa juga. Kelasnya kita mulai tanggal 6 ya teman-teman. Mau nanya silakan. Selama Zoom-nya belum selesai silakan dimanfaatkan. Kalau udah terlanjur random ada satu yang FYP apa yang lainnya dihapus aja ya Kak agar biar jadi satu niche. Gini ya Kak, untuk akun yang akunnya sehat kalau mau dirombak masih bisa. Tapi kalau akunnya sakit mau Kakak hapus konten-konten lama itu tetap gak bakal naik malah buang-buang waktu.
Seller center bisa untuk 2 akun, 1 akun, Mbak. Bisa asal punya banyak KTP bisa. Jadi barang-barang yang diupload itu dari afiliasi itu atau dari kita sendiri. Afiliat itu mempromosikan produk orang lain, Mbak. Kalau seller itu baru produk kita sendiri. Masih ada yang mau nanya, teman-teman? Kalau jadi afiliat Shopee, maaf, kita masih bahas TikTok ya. Jadi tidak menyebut platform lain di sini, Mbak. Kita bahas satu persatu. Kalau sudah paham dasarnya, gampang untuk loncat-loncat ke marketplace lain. Cara dapatkan produk afiliasi gimana? Mendapatkan produk gimana maksudnya, Mbak? Produk sampel gratis atau gimana? Cara mendapatkan produk, cara membuat konten dengan sampel gitu mungkin ya. Mulai dari produk yang Mbak punya dulu dan yang dijual di marketplace-nya. Itu akan mempermudah Mbak untuk membuat konten. Kak, kalau udah kena pelanggaran 8 poin, terus gak ada kuis, apa nanti pelanggarannya hilang sendiri? Hilang selama 90 hari pelanggarannya. Tapi untuk 8 poin itu untuk 1 akun itu sangat berat ya. Itu kayaknya akunnya sudah sakit. Akun sehat itu akun yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Jadi baiknya kita pakai akun baru tahu pakai akun yang sudah ada, Miss. Tergantung kalau akun lamanya yang sudah ada sehat lanjutkan, kalau sakit untuk apa? Affiliate itu bikin konten video apa iklan di live? Maaf masih awam. Ada 2 cara untuk mendapatkan hasil di TikTok ya, dengan cara live shopping atau video. Terserah kakaknya mau algoritma yang banyak dari mana. Kalau mau trafficnya dari mana. Kalau mau trafficnya dari video, hanya membuat video aja bisa. Kalau mau trafficnya dari live, ya silahkan live. Semampunya aja. Nggak wajib kok. Mau dari video aja tanpa live boleh. Mau live aja tanpa mau live sama video boleh. Kalau live tetap membuat konten video juga ya. Karena kalau live itu follower apa yang melihat kita live itu ya pengaruhnya dari konten yang kita buat juga. Kalau kontennya masih berantakan, mau kita live beberapa jam juga tetap gak bakalan dapet traffic. Kalau jualan produk random, tapi ada yang sudah pecah telur, baiknya gimana? Dilihat yang pecah telur itu produk apa. Kalau produknya misalkan kategorinya baju, yang pecah telur lanjutkan di baju, yang lainnya tinggalkan. Berarti akunnya memang tidak terdeteksi dengan produk-produk selain itu yang pecah telur itu. Contoh salah satu pelanggaran apakah konten tidak original, menampilkan anak-anak di dalam konten, memunculkan brand besar di dalam produk, misalkan Gucci KW tapi ya, terus Zara KW, terus banyak ya. Musik tidak komersil juga pelanggaran. Konten re-upload itu juga pelanggaran. Untuk ganti musik dari aplikasi lain ke TikTok gimana? Dinolkan di TikToknya ya. Musik suara bawaan dari kontennya dinolkan, tambahkan musik dari TikTok. Selain yang pecah telur, perlu dihapus apa tidak yang pecah telur? Dompet Kak, padahal dompet kan nggak punya banyak di rumah, baiknya gimana Kak? Berarti itu masuknya kategorinya ini apa? Kayak tas, dompet seperti itu. Yang lain dihapus ya mending dihapus aja biar niche-nya itu kelihatan jelas rapih ya. Satu dompet itu mbaknya bisa membuat konten berulang-ulang kali. Caranya gini ya teman-teman, untuk afiliat pemula, misalkan teman-teman mempromosikan satu barang.
dompet ya, tadi contohnya dompet. Nah, si dompet itu mbaknya terus membuat konten dari sisi manapun gitu ya, dari sudut pandang manapun, terus buat konten, buat konten, buat konten. Satu dompet itu misalkan dibuat konten 5 konten dari sudut pandang 5 konten itu. Nah, misalkan salah satunya itu menghasilkan sampai bisa buat eh, sampai bisa dapat komisi 100.000, anggap aja ya paling dikitnya itu 100.000. Ambillah 50.000 untuk membeli produk sampel lainnya yang 50.000 itu udah keuntungan Mbak gitu ya. Ini untuk pemula ya, karena untuk pemula itu harus ada beberapa yang dikorbankan. Jadi jangan semua dijadikan keuntungan dulu kalau untuk pemula ya, karena ini kan akan jangka panjang. Si affiliate ini nantinya akan digunakan untuk jangka panjang. Nah, terus beli lagi dompet merek lainnya, apa model lainnya yang 50.000, jangan yang mahal-mahal lah ya, yang biasa-biasa aja dulu. Nah, setelah beli lagi, buat konten lagi, buat konten lagi. Nah, kalau sudah mendapatkan penghasilan lagi, sisihkan lagi untuk membeli sampel selanjutnya. Nah, kan suka bingung. Ini dompet yang sebelumnya dikemanain? Bisa dijual di pre-love ya. Jadi jualnya itu dengan harga separohnya lah. Kan nggak bakal rugi-rugi banget. Teman-teman sudah dapat hasil dari komisi yang teman-teman buat konten tadi. Itu caranya ya. Nisku nantinya mau jual keperluan anak sekolah. Produk apa dulu yang harus dibeli karena anakku sudah selesai sekolahnya. Sudah selesai sekolah tapi ini apa nggak ada niche lain Kak yang setidaknya ada produk-produk yang di rumah yang bisa Mbak buat konten. Kak, kalau affiliate satu toko apa bisa ambil dari beberapa seller? Alamat gudang. Kalau affiliate itu nggak perlu alamat gudang. Kalau affiliate itu bebas mempromosikan semua produk yang ada di marketplace ya, teman-teman. Tidak ada pertanyaan lagi. 80 orang ini masih semangat atau apa sudah mulai ngantuk-ngantuk? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup karena sudah setengah 10 juga ya. Alhamdulillah sudah 2 jam kita belajar. Ngantuk, ya mari kita istirahat ya teman-teman. Mari kita istirahat. Yang besok anaknya sekolah mungkin mau mempersiapkan. Besok hari Minggu ya teman-teman. Besok hari Minggu. Mungkin ada juga yang sekolahnya anaknya sama kayak anak saya, Minggu libur apa minggunya masuk, Jumat liburnya. Biasaan. Selamat istirahat ya teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mampir, sudah meluangkan waktu. Semoga teman-teman sehat semua, selalu diberi kelancaran rezeki, selalu dimudahkan dalam mencari ilmu, dimudahkan dalam belajarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya, teman-teman. Saya ingatkan lagi yang mau ikut kelas premiumnya hanya 99.000, segera hubungi teman-teman yang mengundang. Saya akhiri ya, teman-teman. Silakan. Masih ada 75 kalau mau live silakan ya. Sama-sama untuk semuanya. Sama-sama terima kasih banyak juga ya.
Saya izin lab ya, teman-teman. Assalamualaikum. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan.